Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka baik-baik saja, damai-damai saja. Kecuali mereka sudah menabuh genderang perang. Ayo, perang kita. Kawan-kawan, akhir-akhir ini ada perselisihan beberapa pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Dan saya menganggap ini hanya sebagai kerikil kecil dalam satu komunitas. Hal biasa, tapi tentunya tidak bisa dianggap enteng. Saya ingin katakan begini kawan-kawan. Kita melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka baik-baik saja, damai-damai saja. Kecuali mereka sudah menabuh genderang perang. Ayo, perang kita. Namun faktanya, mereka berdamai, mereka saling mendukung, mereka saling support, mereka saling menghargai kawan-kawan. Baru-baru ini lihat sajalah saat hangat-hangatnya pembenci menyerang Jokowi terkait kereta cepat WUS. Di saat yang bersamaan, Pak Prabowo justru naik kereta WUS saat kunjungan kerja ke Jawa Barat. Beliau sengaja naik atau memilih kereta WUS ketika pulang dari Bandung ke Jakarta. Tentu kita tidak perlu harus pintar-pintar untuk menginterpretasikan ini, untuk menerjemahkan ini. Jawaban apa yang sedang diberikan Pak Prabowo kepada pembenci-pembenci Pak Jokowi. Beliau ini adalah tokoh yang tidak menginginkan anak bangsa terpecah. Tidak menginginkan negeri ini rusuh. Mereka menginginkan negeri ini damai. Kawan-kawan, kalau pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo mau bermusuhan, sudah sejak dari tahun 2014 yang lalu. 2 kali kita itu berperang dalam kontestasi Pilpres. Masih ingat betul saya kawan-kawan. Pasca Pilpres, hampir setiap hari kita debat, argumen panas. Namun, begitu Pilpres selesai, semua baik-baik saja. Kenapa kira-kira? Karena kita saat Pilpres hanya debat di seputaran program, visi, dan misi. Kita tidak pernah menyerang pribadi di sana. Sehingga tidak ada sakit yang tertinggal. Kita adalah orang-orang yang realistis. Dan realistis itu bisa di-challenge kawan-kawan. Dan itu pun terjadi. Kita di-challenge untuk bergabung di 2024 yang lalu. Dan hasilnya, kita berhasil. Bisa dikatakan sukses besar. Dan itulah kawan-kawan alasan kenapa pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo tidak mempunyai kendala yang berarti ketika kita bergabung di 2024 yang lalu. Dan kawan-kawan, jika ada pendukung Pak Jokowi mengkritisi Pak Prabowo, jangan buru-buru denial kawan-kawan. Begitu juga sebaliknya, selama kritik itu membangun. Dan saya juga pernah mengkritisi Pak Prabowo terkait kebijakannya beberapa waktu yang lalu. Pun saya juga pernah mengkritisi kebijakan Pak Jokowi. Semua tidak ada masalah dengan itu kawan-kawan. Selama kita menyampaikan kritik dengan cara yang benar. Tidak ada kebohongan di sana, apalagi tidak ada tendensi kebencian. Dan kalau kemudian ada individu yang mungkin emosional menyampaikan kritik kepada Pak Prabowo maupun kepada Pak Jokowi, ayo kawan-kawan jangan memperuncing dan terpengaruh oleh emosional negatif. Kawan-kawan, saya berharap terutama untuk konten-konten kreator besar, terutama yang terafiliasi dengan Pragip. Kalian orang-orang hebat. Dan ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Bagaimana kita bisa meredam dan mengubah emosi ini menjadi emosional yang positif. Saya selalu kawan-kawan. Salam santuy.